Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan episode kedua tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Di awal episode sudah pernah saya sampaikan bahwa ternyata Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai budaya yang berkembang pada saat itu. Dalam sejarah membuktikan bahwa apa yang terangkum dalam Pancasila itu ini adalah merupakan hasil daripada kumpulan atau nilai-nilai dasar yang ada di bangsa kita ini sejak zaman dahulu kala. Marilah kita persingkat. Setelah kita berhasil melawan penjajah dan kemudian kita akan merdeka, kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu dibentuklah BPUPKI, ya, Badan Persiapan Penyelenggara Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, Badan Penyelenggara Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada saat itu ada dua tugas pokok BPUPKI yang harus dipersiapkan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama adalah menyusun dasar negara. Kemudian yang kedua adalah membuat undang-undang dasar. Nah, dua tugas pokok inilah yang ditugaskan kepada anggota BPUPKI. Pada saat itu kalau tidak salah beranggotakan 9 orang, termasuk Bung Karno, ada Muhammad Yamin dan lain sebagainya, ada 9 orang. Ini adalah kemudian ditugaskan menyusun untuk pertama dasar negara, yang kedua adalah undang-undang dasar negara yang kita persiapkan dalam rangka kemerdekaan itu. Maka berembuklah para tokoh-tokoh besar nasional kita ini. Kemudian beliau merangkum dari norma-norma, nilai-nilai budaya yang berkembang di seluruh rakyat Indonesia ini. Nah, dan rangkuman-rangkuman itu disusun dalam beberapa sila yang oleh Bung Karno pada saat itu sekitar tanggal 1 Juni disebut dasar negara itu adalah Pancasila. Nah, kemudian daripada itu maka disusunlah rancangan tentang naskah Pancasila sebagai dasar negara itu. Maka kalau tidak salah pada tanggal 22 Juni ya 1945 tersusunlah bahwa Pancasila itu adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Ya, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian dari Pancasila itulah masing-masing sila itu dipecah-pecah dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan penjabaran dari falsafah hidup bangsa yang disebut dengan Pancasila. Sedangkan Pancasila itu adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah budaya bangsa Indonesia. Bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di negara kita pada saat itu adalah negara Nusantara. Ini adalah bangsa kita yang besar. Akhirnya dirumuskan menjadi 5 sila itu. Dan 5 sila itu, nilai-nilai budaya itu dari 5 itu dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya adalah ya penjabaran daripada kultur nilai norma bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak sembarangan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun. Ya, dijabarkan mulai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, pasal-pasalnya apa saja, kemanusiaan pasalnya apa saja, persatuan pasalnya apa saja, kerakyatan pasal-pasal, keadilan sosial pasal-pasal. Ya, di mana pasal-pasal itu memang dibuat ringkas ya, karena memang di samping waktunya yang mendesak, diharapkan Undang-Undang Dasar 45 itu fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi roh daripada Undang-Undang Dasar 45 itu hakikatnya tidak perlu dirubah. Karena apa? Itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau kita mengadakan satu perubahan, yang mana perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak sesuai dengan roh dari Pancasila, maka sebenarnya kita berkhianat kepada bangsa Indonesia. Kita berkhianat kepada leluhur kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Nah, akhirnya Pancasila dijadikan negara, dijadikan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pedoman kita, Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum, karena seluruh produk hukum ini muaranya adalah Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian setelah 17 Agustus 45 ada dua orang anak muda yang berdiri di Jalan Bangsaan Timur nomor 56 Jakarta menyatakan proklamasi, dan kita merdeka pada saat itu 17 Agustus 1945. Maka pada besoknya tanggal 18 Agustus ditetapkanlah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada saat diumumkan itulah maka saudara-saudara kita yang dari timur, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, dan non-Muslim, yang berangkat ke Jakarta mengajukan usul bahwa kami juga bangsa Indonesia, kami memang bukan Muslim, akan tetapi kami ikut berjuang. Oleh sebab itu bagaimana kalau dengan menjalankan syariat Islam itu ditangguhkan, kemudian diganti dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saat itu dalam sejarah ada yang mengatakan bahwa Bung Karno mengutus seseorang untuk sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Beliau mengatakan bagaimana kalau kalimat dengan menjalankan syariat Islam ini dihapus. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa tunggu waktu, mungkin beliau istiqoroh dulu, kemudian akan bermusyawarah. Kalau tidak salah, saya dengar pada saat itu Hasyim mengumpulkan para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dari Pulau Jawa dan Madura untuk bermusyawarah bagaimana tentang menghapus dan mengurangi menjalankan syariat Islam ini. Akhirnya disetujuilah dan kembali ke Jakarta, akhirnya Pancasila menjadi yang sekarang ini. Nah, kemudian bagaimana dalam praktek penyelenggaraan sebagai dasar negara? Nah, inilah ujian yang harus dilampaui oleh bangsa yang baru merdeka. Ya, sebagai bangsa yang baru merdeka kita menghadapi tantangan yang cukup besar, di mana para penjajah masih ingin berkuasa di negara kita ini, hingga tentara sekutu berdatangan ke negara kita ini, ya, berdatangan ke negara kita ini untuk apa? Untuk menyatakan bahwa masih ingin menjajah bangsa kita, dan kemudian diancam di mana-mana. Di Bandung terjadi lautan api, di Surabaya ada peristiwa jembatan merah. Nah, ada Jenderal Malabe yang melakukan ancaman kepada orang Surabaya, kalian kalau tidak patuh kepada kami maka akan diserang dari darat, laut, dan udara. Beruntung kita memiliki tokoh besar yang namanya Bung Tomo. Bung Tomo pada saat itu ya sowan pada Kiai Hasyim Asy'ari lagi.
Kemudian, Yai, saya akan berpidato. Pidato di mana? Di Radio Republik Indonesia Surabaya. Pidato tentang apa? Ini Yai, Surabaya diancam akan dibom, akan diratakan apabila kita tidak patuh. Bahkan menyebar selebaran di mana-mana melalui udara. Ini bagaimana? Silakan diniati jihad, pidatolah. Kemudian Bung Tomo pidato di Radio Republik Indonesia. Wahai arek-arek Surabaya. Wah, demikian kurang lebih. Marilah kita bersatu, berjuang bersama-sama. Daripada kita dijajah kembali oleh para penjajah, lebih baik kita mati bersama-sama. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mungkin salah satu cuplikan yang sempat saya ingat pidato Bung Tomo. Dengan kalimat Allahu Akbar itu, maka berdatanglah pemuda-pemuda di wilayah Jawa Timur. Ada dari Kediri, ya dari Kediri ini termasuk mertua saya ini jalan kaki ke Surabaya dengan bawa tombak. Dan kemudian dari wilayah timur dan bahkan dari Jawa Tengah, Jawa Barat berdatangan semuanya. Lebih baik kita mati daripada kita dijajah kembali. Ini arek-arek Surabaya melakukan perlawanan pada 10 November. Ini 45. Pada saat itu memang kita bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemerdekaan kita ini diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah pada saat itu ketika Jenderal Malabe melewati Jembatan Merah, saat itu dibom oleh anak muda arek Surabaya yang konon menurut cerita yang pernah saya dengar ini adalah anak pondok pesantren yang membakar Jenderal Malabe ini di Jembatan Merah. Ini sebagai satu kesaksian, ya kesaksian yang tidak bisa diingkari bahwa kemerdekaan kita ini atas perjuangan semua pihak, bahwa kita merdeka ini adalah dengan darah yang berserakan di mana-mana. Oleh sebab itu kita harus menghargai para pahlawan-pahlawan kita yang dahulu kala. Kembali kepada Pancasila. Kembali kepada Pancasila. Ini adalah ujian kita. Dari luar masih seperti itu, dari dalam ini juga terjadi pemberontakan-pemberontakan, ya, dari dalam negeri sendiri, dan kemudian di samping itu juga ada keinginan untuk membuat kita ini terpecah belah kembali menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan lain sebagainya. Ini adalah ujian daripada Pancasila. Ini adalah ujian dari Undang-Undang Dasar 45. Ini adalah ujian para pemimpin negara yang pada saat itu harus dihadapi bersama-sama. Dan kita bersyukur, ya bersyukur pada saat itu gelombang seperti apapun masih bisa diatasi. Kita bersyukur setidaknya kita sempat sudah merdeka dan penjajah bisa kita halau. Dan kita semakin banyak mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain bahwa negara kita ini adalah sebagai negara yang merdeka. Nah, itulah tantangannya. Kemudian meletuslah pemberontakan G30 SPKI pada saat itu tahun 65. Ya, tanggal 30 September 1965. Ini adalah awal dari lahirnya Orde Baru, di mana Bung Karno memberikan amanah kepada Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal saat itu kalau tidak salah, dengan surat perintah 11 Maret, antara lain bertugas untuk mengendalikan negara ini dan kemudian akhirnya menjadi pejabat sementara Presiden Republik Indonesia. Ini adalah awal dari Orde Baru. Pada saat Orde Baru itulah maka Pancasila ini dibangkitkan kembali oleh Pak Harto. Oleh Pak Harto dibangkitkan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara ini hendaknya dijadikan pedoman yang benar-benar dihayati dan diamalkan, ya, dihayati dan betul-betul diamalkan Pancasila itu. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan daripada praktek penyelenggaraan Pancasila itu sendiri nanti akan kita kembali pada episode yang ketiga.
Jadi sementara mungkin sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila pemirsa dan sahabat DDN berkenan, silakan untuk dilakukan kritik, saran, pendapat kepada kami sehingga kita bersama-sama bisa berbuat kebaikan. Tapi jangan lupa subscribe, kemudian like, komen. Jangan lupa bunyikan lonceng dan tonton video ini sampai dengan selesai sehingga nanti kita tidak salah paham atas penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.